Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Teori pertama adalah teori persentuhan awal. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui kontak langsung dengan pedagang Arab yang berdagang di wilayah Nusantara. Mereka membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada penduduk setempat. Teori kedua adalah teori penyebaran melalui jalur dagang. Teori ini menyatakan bahwa jalur perdagangan menjadi sarana utama penyebaran Islam. Pedagang Muslim membawa ajaran Islam saat berdagang dan memperkenalkannya kepada penduduk setempat. Teori ketiga adalah teori penyebaran melalui kerajaan. Menurut teori ini, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Raja dan bangsawan yang memeluk Islam memperkenalkannya kepada rakyatnya. Teori keempat adalah teori penyebaran melalui Sufisme. Teori ini menekankan peran ulama Sufi dalam menyebarkan Islam. Mereka menggunakan metode dakwah yang lebih lembut dan memperkenalkan ajaran Islam secara bertahap. Teori kelima adalah teori penyebaran melalui pernikahan campuran. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pernikahan campuran antara pedagang Arab dan penduduk lokal juga berkontribusi pada penyebaran Islam. Teori keenam adalah teori penyebaran melalui pendidikan. Pendidikan juga memainkan peran penting. Pesantren dan sekolah Islam menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Teori ketujuh adalah teori penyebaran melalui kekuasaan politik. Kekuasaan politik juga mempengaruhi penyebaran Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Aceh memperkuat penyebaran Islam melalui kebijakan dan pengaruh politik. Teori kedelapan adalah teori penyebaran melalui seni dan budaya. Seni dan budaya juga menjadi sarana penyebaran Islam. Wayang kulit, seni kaligrafi, dan musik Islam memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Teori kesembilan adalah teori penyebaran melalui literatur dan tulisan. Naskah-naskah Islam dan literatur juga berperan dalam penyebaran Islam. Kitab-kitab agama dan karya-karya ulama menjadi sumber pengetahuan tentang Islam. Dan yang terakhir adalah teori penyebaran melalui dakwah lisan. Ulama dan wali melakukan dakwah lisan untuk menyebarkan ajaran Islam. Ceramah, pengajian, dan khotbah menjadi sarana dakwah yang efektif.